Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Arifin. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Universitas Asahan dengan prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang organisasi dan arsitektur komputer. Definisi organisasi komputer. Organisasi komputer berkaitan dengan unit-unit operasional dan interkoneksinya yang merealisasikan spesifikasi arsitektural, misal kontrol signal, interfaces, memori, teknologi. Definisi arsitektur komputer. Arsitektur komputer berkaitan dengan atribut-atribut yang mempunyai dampak langsung pada eksekusi logis sebuah program, misal set instruksi, jumlah bit yang digunakan untuk penyajian data, mekanisme input-output, teknik pengalamatan. Organisasi vs arsitektur. Ilustrasi. Perbedaan antara arsitektur dan organisasi. Pabrik komputer menawarkan sekelompok model komputer yang semuanya memiliki arsitektur yang sama, tetapi dengan organisasi yang berbeda. Akibatnya, model-model yang berbeda akan memiliki harga dan karakteristik kinerja yang berbeda. Selain itu, suatu arsitektur dapat bertahan selama bertahun-tahun dan meliputi sejumlah model komputer yang berbeda-beda. Namun, organisasi dapat merubah-ubah sesuai seiring dengan perkembangan teknologi. Apa itu komputer? Komputer berasal dari bahasa Latin yaitu computare, yang artinya menghitung. Dalam bahasa Inggris disebut compute. Definisi komputer. Sekumpulan alat elektronik yang saling bekerja sama, dapat menerima data, input, mengolah data atau proses, dan memberikan informasi, output, serta terkoordinasi di bawah kontrol program yang disimpan di memorinya. Semua komputer memiliki 4 fungsi. 1. Pengolahan data. 2. Penyimpanan data. 3. Pemindahan data. 4. Kendali. Struktur dan fungsi komputer. Berikut gambaran dari struktur dan fungsi komputer. Penjelasan. Fungsi komputer didefinisikan sebagai operasi masing-masing komponen sebagai bagian dari struktur. Adapun fungsi dari masing-masing komponen dalam struktur di atas adalah sebagai berikut. 1. Input device atau alat masukan. Adalah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai alat untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Contoh, keyboard. 2. Output device atau alat keluaran. Adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan keluaran sebagai hasil pengolahan data. Keluaran dapat berupa hard copy atau ke kertas, soft copy atau ke monitor, ataupun berupa suara. 3. Input-output ports. Bagian ini digunakan untuk menerima ataupun mengirim data keluar sistem. Peralatan input dan output data terhubung melalui port ini. 4. CPU atau Central Processing Unit. CPU merupakan otak sistem komputer dan memiliki 2 bagian fungsi operasional, yaitu ALU sebagai pusat pengolahan data dan CU sebagai pengontrol kerja komputer. 5. Memori. Memori terbagi menjadi 2 bagian, yaitu memori internal dan memori eksternal. Memori internal berupa RAM yang berfungsi untuk menyimpan program yang kita olah untuk sementara waktu, dan ROM yaitu memori yang hanya bisa dibaca dan berguna sebagai penyedia informasi pada saat komputer pertama kali dinyalakan. 6. Data bus adalah jalur-jalur perpindahan data antar modul dalam sistem komputer, karena pada suatu saat tertentu masing-masing saluran hanya dapat membawa 1 bit data. Maka jumlah saluran menentukan jumlah bit yang dapat ditransfer pada suatu saat. Lebar data bus ini menentukan kinerja sistem secara keseluruhan. Sifatnya bidireksional, artinya CPU dapat membaca dan menerima data melalui data bus ini. Data bus biasanya terdiri atas 8, 16, 32, atau 64 jalur paralel. 7. Address bus. Digunakan untuk menandakan lokasi sumber ataupun tujuan pada proses transfer data. Pada jalur ini, CPU akan mengirimkan alamat memori yang akan ditulis atau dibaca. 8. Control bus.
Kontrol bus digunakan untuk mengontrol pengguna serta akses ke data bus dan address bus. Terdiri atas 4-10 jalur paralel. Evolusi komputer. Komputer generasi pertama tahun 1941 memicu Perang Dunia II, penggunaan vakum tube dan instruksi menggunakan bahasa mesin. ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Computer, 18.000 tabung, 30 ton. Komputer generasi kedua menggunakan transistor 1BM 1401, sudah memiliki SO, program, media, penyimpanan atau disket. Munculnya COBOL, Fortran, Software House Programmer English. Pemanfaatan pada skala industri. Komputer generasi ketiga tahun 1958. Penggunaan IC atau Integrated Circuit mengkombinasikan tiga komponen elektronik dalam sebuah piringan silikon kecil yang terbuat dari pasir kuarsa. Munculnya chip semikonduktor, gabungan banyak IC dalam satu chip yang dapat diprogram sesuai dengan kebutuhan. Komputer generasi keempat pada tahun 1980. Setelah IC, tujuan pengembangan menjadi lebih jelas, mengecilkan ukuran sirkuit dan komponen-komponen elektrik. Large Scale Integration atau LSI dapat membuat ratusan komputer dalam sebuah chip. Very Large Scale Integration atau VLSI memuat ribuan komponen dalam sebuah chip tunggal. Mikroprosesor, penggabungan seluruh komponen komputer atau CPU, memori, kendali, input, output, dan diprogram sesuai dengan kebutuhan. Munculnya visi. Komputer generasi kelima sudah tidak berorientasi pada kecepatan atau ukuran fisik, namun lebih menonjolkan performance, artificial intelligence, pattern recognition, beyond informatika. Sekian yang dapat saya simpulkan tentang arsitektur komputer. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.